Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, pelajaran ke-6 tentang penyajian data. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, diagram gambar. Yang kedua, diagram batang. Ketiga, diagram garis. Dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang biasa disebut dengan diagram lambang atau piktogram. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan sebuah data yang cukup besar, namun tidak menutup kemungkinan untuk data yang kecil. Anak-anak bisa melihat contohnya di buku paket matematika halaman 156. Berikut ini contoh penyajian data jumlah siswa di suatu SD dalam bentuk diagram gambar. Nah, coba perhatikan. Untuk kolom yang pertama, ini diisi dengan kelas. Dimulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk kolom yang kedua, ini jumlah siswa yang dilambangkan dengan gambar. Jadi, untuk mengetahui jumlah siswa di masing-masing kelas, kita bisa melihat melalui gambar ini. Namun, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah keterangan di bawahnya. Lihat, setiap satu gambar mewakili 5 siswa. Ingat, setiap satu gambar mewakili 5 siswa. Kita ingin mengetahui jumlah siswa di masing-masing kelas. Maka, kita lihat, kita mulai dari kelas 1. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. Karena satu gambar mewakili 5 orang atau 5 siswa, maka kalau ada 8 gambar, berarti 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti jumlah siswa di kelas 1 sebanyak 40 orang. Selanjutnya di kelas 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. 7 dikali 5 sama dengan 35. Berarti jumlah siswa di kelas 2 sebanyak 35 anak. Selanjutnya, jumlah siswa di kelas 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga menjadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Berarti jumlah siswa di kelas 3 sebanyak 30 orang. Kelas 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti jumlah siswa di kelas 4 sebanyak 40 orang. Selanjutnya di kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali 5 sama dengan 45. Berarti jumlah siswa di kelas 5 sebanyak 45 orang. Yang terakhir, jumlah siswa di kelas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti jumlah siswa di kelas 6 sebanyak 40 orang. Nah, itu tadi cara menghitung siswa di masing-masing kelas dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Gimana? Gampang kan? Nah, kalau sudah kita hitung, maka sudah pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku.
Oke, untuk lebih pahamnya lagi, Ustazah akan memberikan satu contoh lagi tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, coba perhatikan bukunya di halaman 158. Nah, diagram berikut menunjukkan hasil panen apel suatu desa dari tahun 2011 sampai 2015. Nah, ingat, sebelum kita menghitung, kita lihat dulu keterangannya. Setiap satu gambar apel mewakili 2000 ton. Ingat, setiap satu gambar apel mewakili 2000 ton. Nah, kita lihat hasil panen apel pada tahun 2011. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar apel. Ingat, satu apel mewakili 2000. Berarti karena ada 5 gambar, maka 5 dikali 2000 sama dengan 10.000. Berarti pada tahun 2011 hasil panen apel mencapai 10.000 ton. Nah, selanjutnya pada tahun 2012. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Berarti 6 dikali 2000 sama dengan 12.000. Berarti pada tahun 2012 hasil panen apelnya mencapai 12.000 ton. Pada tahun 2013, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 2000 sama dengan 8.000. Berarti pada tahun 2013 hasil panen apelnya mencapai 8.000 ton. Selanjutnya pada tahun 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali 2000 sama dengan 14.000. Nah, pada tahun 2014 hasil panen apelnya mencapai 14.000 ton. Selanjutnya yang terakhir pada tahun 2015. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 2000 sama dengan 16.000. Nah, pada tahun 2015 hasil panen apelnya mencapai 16.000 ton. Nah, kalau kita lihat berdasarkan diagram gambar ini, hasil panen yang tertinggi itu terjadi pada tahun 2015, yaitu sebanyak 16.000 ton. Kemudian hasil panen yang paling rendah, kita lihat pada tahun 2013 hanya 8.000 ton. Nah, itu tadi beberapa contoh penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.